Kerajaan Raja Iblis menerima kekalahan dan akan terlahir kembali setelah 1000 tahun untuk merebut kembali tahtanya. Di lain tempat, ada dua perempuan dari Regu 18 akan menyelidiki reruntuhan bawah tanah yang terbuka akibat gempa untuk mencari sarang Void. Di saat Celia masuk lebih dalam ke reruntuhan bawah tanah, ia melihat sebuah batu yang di dalamnya ada bocil dan segera mengeluarkan bocil tersebut. Setelah bocil itu diselamatkan oleh Celia, ternyata ia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis yang bernama Leonis Magnus. Menurut Celia, keberadaan Leo di sini kemungkinan telah diculik dan disekap oleh Void. Void adalah musuh umat manusia yang muncul sekitar 64 tahun lalu. Kemudian Celia mendapat informasi dari Regina bahwa ada Void skala besar ditemukan di sini. Regina lalu menyuruh Celia segera keluar dari tempat ini, biar Regina yang menangani Void tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang Void Wyvern. Celia yang mencoba melindungi Leo mendapat serangan dari Void cukup parah. Kematian Celia membuat Leo ingin membalaskan dendamnya dengan menggunakan kekuatan sihir yang ia punya. Karena Celia sudah berusaha melindungi Leo dengan mempertaruhkan nyawanya, maka Leo mencoba menyembuhkan Celia menggunakan sihir. Celia bisa sembuh total dari lukanya berkat sihir penyembuh suci dari Leo. Karena Celia tidak tahu sihir, ia hanya menyamakannya seperti pedang suci penyembuh. Pedang suci adalah kekuatan umat manusia yang bangkit untuk melawan Void. Kekuatan tersebut kebanyakan berbentuk senjata. Senjata yang bisa berbentuk dari jiwa. Salah satunya Regina yang memiliki senjata Darkhold. Sementara Celia belum mendapatkan kekuatan pedang suci seperti Regina. Setelah selesai melakukan penyelidikan reruntuhan bawah tanah, mereka pun akan kembali ke kota Seven Ashut Garden. Sesampai di Seven Ashut Garden, Celia melaporkan bahwa ia telah menemukan anak pengungsi dan akan dibawa ke asrama, karena anak ini memiliki kekuatan pedang suci. Selain itu, Leo juga akan didaftarkan ke Akademi Excalibur, di institusi pendidikan yang melatih pendekar pedang suci. Anak yang mendapatkan kekuatan pedang suci wajib untuk mendaftar. Kemudian Leo meminta tolong ke Blackus dan Shuri menyelidiki tempat ini untuk membangun kembali pasukan Raja Iblis, karena mereka perlu menganalisis daya tempur manusia. Sementara Leo akan menyusup ke fasilitas pelatihan prajurit untuk mengumpulkan informasi. Selesai bertemu dengan mereka, Leo masuk ke pos keamanan, karena orang yang datang dari luar harus diperiksa terlebih dahulu. Setelah melewati pos keamanan, Leo mendapat kartu identitas dan langsung didaftarkan ke akademi oleh Celia. Jika Leo sudah masuk ke akademi, wajib mendaftarkan ciri khas pedang suci. Sebelum kembali ke asrama, Leo diajak keliling ke Akademi Excalibur. Selesai berkeliling di lingkup Akademi Excalibur, Celia berjumpa dengan Musel. Musel mengatakan jika bekas luka Celia akibat dari misi investigasi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, Musel meminta ke Celia yang tak memiliki kekuatan pedang suci untuk bergabung di regunya Musel. Dan Celia tidak perlu terjun langsung ke misi berbahaya seperti menyelidiki Void. Ketika Celia menolak tawaran itu, seketika Leo menggunakan sihir untuk melawan Musel.
Saat Musel ingin menggunakan kekuatan pedang suci untuk melawannya, datang Finn dan menyuruh Musel pergi. Jika tidak, Finn akan melaporkan hal ini ke Biro Administrasi. Finn adalah salah satu yang bertanggung jawab menganalisis informasi di regunya Celia. Selain itu, Finn meminta maaf karena tidak bisa ikut menemani Celia penyelidikan di reruntuhan bawah tanah. Karena Finn dimintai Biro Administrasi memproses data yang terdapat reaksi energi sihir yang tidak normal di area ini. Walaupun sudah dihapus gangguannya, sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya. Sampai mereka mengirim tim penyelidik untuk mengumpulkan lebih banyak data. Singkat cerita, mereka yang tiba di kamar asrama langsung bersiap-siap untuk mandi. Celia lalu bertanya ke Leo, setelah pendaftaran akademi, Leo bebas masuk ke regu manapun, dan pedang suci penyembuh sangatlah berharga dan berharap Leo bisa masuk ke regunya. Tapi jika kekuatan pedang suci Celia belum bangkit, jangan sampai membahayakan diri sendiri. Namun Celia tak mau terus-terusan berlindung dan ingin menjadi petarung yang hebat. Tiba-tiba saja Celia pingsan dan disembuhkan oleh Leo dengan mengizinkan Celia menghisap darahnya. Leo kemudian mengatakan kalau dirinya telah berbohong bahwa Celia sudah meninggal dan Leo tidak bisa menghidupkan kembali nyawanya. Kemudian Celia menanyakan identitas Leo yang sebenarnya, kalau Leo adalah penyihir zaman dahulu yang bangkit kembali. Leo membangkitkan Celia sebagai pengikutnya dengan memakai sihir, dan sekarang Celia adalah ratu vampir. Kelelahan fisik Celia disebabkan kekurangan energi sihir. Sebagai buktinya Celia menginginkan darah. Namun itu reaksi normal yang ditimbulkan saat mengisi kembali energi sihir. Celia lalu menanyakan setelah dirinya mati kekuatan pedang sucinya masih bisa memberi dirinya atau tidak. Leo mengatakan tentang hal itu tidak tahu, tapi yang jelas Celia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka tiba di restoran untuk membeli makanan, mereka melihat ada gadis yang dihadang debt collector yang sedang menagih tunggakan di kasino. Berhubung ia tidak memiliki uang, debt collector itu meminta jaminan baju yang dipakai gadis tersebut. Gadis itu langsung menghajarnya. Gadis itu bernama Sakuya dari regu 18, bagian penyerang barisan depan dari regu mereka. Baju yang hampir jadi jaminan adalah baju tradisional Auran dari kampung halaman peninggalan sang kakak. Hari ini adalah hari yang dimana Leo berlatih untuk memastikan tipe dari pedang suci dengan melawan simulator Void. Tak disangka kekuatan pedang suci Leo membuat simulator Void rusak dalam satu kali serangan saja. Musel yang berada di sana langsung menantang Leo adu kekuatan pedang suci. Dengan syarat jika Celia kalah bertarung, Celia harus bergabung di regunya. Tapi jika Musel kalah, jangan pernah usik Celia lagi. Saat Celia akan menyerang Musel, Celia mengalami kekangan dalam kendali sihir. Tiba-tiba saja Celia mendapatkan kekuatan pedang suci dan berhasil lepas dari kekangan sihir Musel. Malam harinya mereka merayakan kebangkitan pedang suci Celia dan bergabungnya Leo di regu 18. Kemudian Finn menyuruh Leo datang ke kamarnya untuk mengunggah biodata Leo ke jaringan akademi. Di dalam kamar, kekuatan pedang suci Finn mampu untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sebelum di regu ini, Finn adalah petugas pemasok senjata, tapi saat menjalankan misi, temannya dibunuh oleh Void. Sejak saat itu, pedang suci Finn kehilangan kekuatan aslinya. Kemudian Finn bertemu Celia dan membuat regu meskipun Celia tidak bisa bertarung. Selesai registrasi di akademi, Leo memanggil Blacklist tentang hasil penyelidikan hari ini. Blacklist telah menemukan di bawah tanah Pulau Terapung terdapat kristal energi sihir yang besar. Para manusia menyebutnya sebagai tanaman energi sihir untuk mendistribusikan ke seluruh kota. Sementara Sherry melaporkan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui tentang identitas Leo dan perang 1000 tahun lalu.
Malam harinya, tim penyelidik menelusuri di dalam laut untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kemunculan Void. Namun tim penyelidik menemukan akar tanaman dan mulai menyerang mereka. Di pagi harinya, Leo membangunkan Celia menggunakan lambang perintah yang menghubungkan ke segel yang sudah terukir. Maka dari itu perintahnya akan ditaati, sebab Celia sudah menjalin kontrak dengannya. Kemudian Celia mendapat telepon dari Finn. Finn ingin memberitahu bahwa tadi diadakan pertemuan pembahasan strategi. Kemungkinan ini berkaitan dengan tim investigasi yang tidak muncul di database. Finn pun akan mengabari lagi jika ada sesuatu yang berubah. Di bagian strategi kota Katras, mereka mendapat data terakhir saat berkomunikasi dengan Regu 13 dan terekam respon dari Void namun terhapus setelah 3 detik. Dari data rekaman tersebut seperti akar pohon, tapi ada kemungkinan itu adalah Void yang pernah terjadi di Treat Azure Garden 6 tahun yang lalu. Mereka pun memutuskan akan melakukan investigasi ulang mengenai Void yang hilang dan jangan terlalu gegabah untuk melakukan penyerangan dulu. Ternyata sejak kecil Celia sudah belajar ilmu pedang yang dilatih oleh gurunya. Tapi semenjak di sini Celia selalu belajar mandiri. Leo mengatakan kemampuan Ratu Vampir adalah memiliki mana yang besar. Dengan mengembangkan fisik serta ilmu pedang sangat pantas Celia menjadi pendekar pedang sihir. Dengan begitu Leo ingin melatih kemampuan Celia dengan memanggil musuh yang lebih tangguh untuk dilawan. Sementara pasukan Alpha melakukan investigasi ulang menuju lokasi, sedangkan Finn menunggu hasil informasi dari pasukan investigasi di dalam laut. Celia dan Leo berada di rumah Sunny Spot. Di tempat inilah Celia bekerja separuh waktu ketika libur di akademi, sekaligus membantu jualan makanan bersama anak-anak. Kemudian Finn mendeteksi ada gelombang getaran di bawah tanah yang dekat perkotaan. Ketika teknisi mencoba menelusuri, mereka dikejutkan akar tanaman yang sudah menyelimuti ruang gudang tersebut. Di tempat ruangan, salah satu dewan menginformasikan bahwa Regu Pedang 18 menawarkan laporan hasil analisa yang dikenal mahir dengan investigasi dan analisanya. Finn melaporkan bahwa ia mendeteksi adanya gempa lokal di bawah tanah. Selain itu ada perubahan massa di ruangan serta gangguan medan magnet yang membuat adanya gangguan komunikasi. Data-data ini menunjukkan bahwa kota akan diserang oleh Void. Dengan kata lain, mereka menunggu momentum yang tepat untuk invasi. Tak lama kantor dewan mendapat laporan dari manajemen persediaan. Adanya akar tanaman yang tumbuh lebat di bawah gudang. Dengan cepat pasukan Alpha pun tiba di gudang dan melakukan pembasmian. Namun pembasmian yang dilakukan pasukan Alpha telah gagal karena Void telah melarikan diri, dan menurutnya penyerbuan Void ini dilakukan dari bawah menuju ke tungku sihir. Kemudian komandan telah memutuskan Seven Azure Garden berubah menjadi mode tempur, serta mengevakuasi para penduduk ke shelter. Saat Celia ingin mengevakuasi anak-anak ke shelter, ia dicegah oleh Leo karena di luar sangat tidak aman. Celia dan Leo memutuskan untuk melindungi anak-anak dan melawan para Void. Sementara Regu 18 tanpa Celia sedang melawan para Void di atas gedung, serta ada sesuatu di radius 300 meter yang ternyata itu adalah Void Hydra. Leo pun menggunakan kekuatan di luar Nurul. Ia tidak peduli jika manusia akan binasa atau tidak, akan tetapi Leo tidak akan membiarkan Void ini membunuh Celia.
Setelah Leo mengalahkan Void tersebut, muncul akar tanaman dari bawah tanah, menjerat Celia dan menariknya ke bawah tanah. Akar tanaman itu bernama Arakiel, musuh bebuyutan Leo pada masanya, namun wujudnya sudah menjadi Void. Sewaktu Leo melihat lambang komandonya belum hilang, berarti Celia masih hidup. Sebelum Leo menyelamatkan Celia yang disandra oleh Arakiel, ia membuat kubah pelindung melindungi anak-anak serta pengawalan yang ketat. Secara bersamaan, Leo mendengar alat komunikasi Celia dan mendapat panggilan dari Finn untuk membantu Regu 18 tengah bertarung dengan Void Hydra. Leo pun menjawab bahwa Celia telah disandra oleh Void Arakiel dan meminta bantuan Finn untuk melacak keberadaan Celia. Finn pun akan melacak keberadaan Celia menggunakan sihir yang sudah terdaftar. Keberadaan Celia berada di bawah tanah dekat pusat kota taktis. Sementara Leo dan Blackus langsung menuju ke tempat tunggu sihir untuk menyelamatkan Celia yang disandra. Sesampai di sana, Arakiel mengatakan bahwa Leo seharusnya sudah mati 1000 tahun yang lalu. Namun Leo sebenarnya tidak mati, tapi hanya menyegel jiwanya sendiri. Leo tidak tahu kalau dunia ini sudah berubah. Karena dunia ini terlahir dari ketiadaan, bahwa Void adalah hal yang membawa berkah bagi dunia dan Arakiel lah yang terpilih. Tiba-tiba saja kekuatan Leo dan Blackus melemah, karena seluruh area ini dikontrol Arakiel dan pastinya mana yang dimiliki sedang diserap olehnya. Sementara Celia tengah berjuang melepaskan jeratan yang menjerat dirinya untuk membantu Leo melawan Arakiel dengan membangkitkan pedang suci miliknya. Tak disangka Celia mampu menggunakan kekuatan Ratu Vampir untuk melepaskan jeratan tersebut. Leo lalu mengatakan jika Celia sudah mampu menggunakan kekuatan Ratu Vampir berkat darahnya Leo. Sekarang Celia bisa memiliki kekuatan Ratu Vampir. Kemudian Arakiel menggunakan sihir untuk memusnahkan seluruh kota. Leo pun akan bertindak sebelum semuanya ini terjadi dan meminta Celia melindunginya karena ini akan memakan banyak waktu. Leo pun ingin menggunakan pedang tersebut dan siap menanggung resikonya. Ketika Leo teringat masa lalunya, ternyata pedang ini menguji kesungguhan Leo, karena pedang ini telah diubah menjadi pedang iblis dan tidak boleh dimanfaatkan sebelum syarat terpenuhi. Leo pun menggunakan pedang tersebut untuk menetapkan Sever Asukaden sebagai kerajaannya. Setelah kematian Arakiel di tangan Leo, semua Void yang menyerang kota sedikit demi sedikit hilang. Selain itu, di bagian strategi, sudah tidak mendeteksi keberadaan Void Arakiel di tungku sihir, yang artinya kota ini selamat dari serangan Void.